Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ibu-ibu dan para akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini yaitu mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan cinta kepada Rasulullah SAW kepada setiap mukmin dan setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika seandainya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasiqin, kaum yang fasik. Berkata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam mensyarah ayat ini, "Fakafa bihadza haddan wa tanbihan wa dalalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatih wa wujubi fardiha wa idhami khatariha wa istihqaqihi laha sallallahu alaihi wasallam idza qarra Allah man kana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilaihi minallahi wa rasulih." Apa kata Qadhi Iyad? Maka cukuplah ayat ini sebagai dorongan, peringatan, petunjuk, hujjah bagi seseorang untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini cukup sebagai menunjukkan kewajiban dan besarnya bahaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang lebih mencintai hartanya, keluarganya daripada Allah dan Rasulnya.
dengan ancaman fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan semua manusia. Dan beliau juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menafikan iman. Tidak akan beriman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah puncak kecintaan. Dan orang-orang soleh berusaha meningkatkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW sebagai bukti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta Rasulullah SAW adalah bukti keimanan, sebagaimana yang disampaikan di dalam banyak hadis bahwasanya seseorang tidak akan sempurna imannya jika seandainya dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernama Muhammad. Muhammad, nama yang belum dikenal oleh Arab, dan dia bermakna manusia yang terpuji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat lil alamin, sebagai qudwah dan uswah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi alamin. Rasulullah SAW rahmat menyirami bumi. Rasulullah SAW hadiah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dia, karena Rasulullah SAW lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan langit dan bumi. Melalui Rasulullah SAW lah diturunkan wahyu, yang dengan wahyu tersebut manusia akan berbahagia, dan dengan meninggalkannya manusia akan sengsara. Melalui Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Melalui Rasulullah SAW Allah turunkan syariatnya yang sempurna. Melalui Rasulullah SAW Allah ajarkan manusia bagaimana berakhlak, akhlak mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW uswah, qudwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Dan mencintai Rasulullah SAW bagi seorang muslim adalah fitrah. Fitrahnya yang harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang beliau bawa, dari kecintaan beliau kepada umatnya, dari kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga dia tidak mempedulikan dirinya, yang dia pedulikan adalah umatnya. Tidak teringatkah oleh kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di akhir-akhir hayat beliau, ketika sakaratul maut sedang menghinggapi beliau dalam keadaan sakarat, beliau mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat,
Sesungguhnya kematian mempunyai sakarat yang menyusahkan. Akan tetapi apa yang diingat oleh Rasulullah SAW, beliau ingat adalah umatnya. Umatku. Begitu kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga umatnya secara fitrah mencintai Rasulullah SAW. Cinta dari semua seginya, karena cinta kepada seseorang bermula dari 3 hal. Yang pertama, karena kita merasa berhutang budi kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, karena kita mengagumi Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, karena kita kasihan ketika Rasulullah SAW dicela. Pintu ini adalah pintu cinta. Kagum, berhutang budi, kasihan, sedih jika seandainya dia dilecehkan. Ketiga ini kita masuk kepada pintu cinta kepada Rasulullah SAW. Seorang muslim mencintai Rasulullah SAW karena agamanya yang menyuruhkan bahwa dia harus mencintai Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan iman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari hartanya, dari orang tua dan semacamnya. Datang kepadanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan dengan kata-kata yang jujur, dia mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang aku cintai dari segala sesuatunya kecuali cinta terhadap diriku. Jadi Umar berkata kepada Rasulullah SAW, dia datang, dia ambil tangan Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya engkau adalah segala-galanya bagi kami, kecuali diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW mengajarkan Umar bercinta? Apa kata Rasulullah? La walladhi nafsi biyadih. Tidak wahai Umar, demi zat yang diriku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai engkau harus mencintai diriku daripada diri engkau sendiri. Apa kata Umar radhiyallahu an? Al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Apa kata Umar? Sekarang ya Rasulullah, sekarang baru saya mantapkan hati saya bahwa engkau lebih saya mencintai dari diriku sendiri. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan agar Rasulullah SAW dicintai. Seorang muslim mencintai Rasulullah SAW karena tuntunan agamanya sebagaimana yang kita jelaskan. Dan seorang muslim mencintai Rasulullah SAW karena diri Rasulullah SAW yang mempunyai jiwa yang besar, mempunyai akhlak. Setiap muslim yang membaca sejarah dari kehidupan Rasulullah SAW, niscaya dia akan mencintai Rasulullah SAW dari hatinya. Tidak ada seorang muslim yang tidak membaca sejarah Rasulullah SAW bisa mencintai Rasulullah. Tidak. Akan tapi salah satu cara untuk mencintai Rasulullah SAW adalah membaca sejarahnya. Kalau seandainya cinta kita jujur, niscaya kita akan membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah yang dipenuhi dengan keluar biasaan, sejarah yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia, dengan tindakan-tindakan yang benar-benar menjunjung akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada
pada akhlak yang tertinggi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat luar biasa. Mencintai Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab terbagi dua. Pertama, cinta wajib, bahwa cinta wajib yaitu cinta Rasulullah SAW yang mengharuskan kita cinta kepadanya pada setiap ucapan yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta wajib adalah cinta yang mana semua yang datang dari Rasulullah SAW yang diambil atau yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu, dari sunnah. Karena itu kita mencintai Rasulullah SAW. Dan ini harus yang disebut dengan cinta wajib. Sedangkan cinta sunnah adalah semua yang datang dari Rasulullah SAW, dari kebiasaannya, dari gaya makannya, dari gaya hidupnya, dari cara berjalannya, dari cara berkeluarganya dan semacamnya. Ini adalah fadl, sebuah keutamaan yang harus dicari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Sungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai orang yang menyampaikan kabar gembira, dan sebagai orang yang memberikan peringatan, agar mereka semua beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, dan mengangkatnya dan mengagungkannya dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore harinya. Surat Al-Fatihah ayat 9 dan 8. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah ini bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang kita lihat pada zaman sekarang, dari banyaknya orang yang tidak mengerti tentang kehidupan Rasulullah, maka tidak nampak cinta itu ada pada diri mereka. Cinta kepada Rasulullah SAW tidak nampak di dalam kehidupan. Karena jika seandainya cinta itu benar, cinta itu benar-benar jujur, niscaya dia akan sering menyebut Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya dia akan sering menyebutkan namanya, sering mengingat-ingat namanya. Jadi apa yang kita lihat pada zaman sekarang terhadap kecintaan kepada Rasulullah SAW harus kembali dikaji ulang, harus kembali diluruskan. Karena beberapa banyak orang yang tidak jujur cintanya kepada Rasulullah SAW, terbukti dengan mereka tidak lagi menggali apa yang disebutkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya ditinggalkan, ucapannya tidak pernah dibaca, tidak pernah dibahas. Kalau seandainya seseorang kekasih mencintai kekasihnya, niscaya dia akan ulang-ulang apa yang disebut oleh kekasihnya. Akan tetapi mana dia dengan sunnah Rasulullah SAW? Mana dia dengan dakwaan cinta kepada Rasulullah? Mana hadis-hadis yang dia telaah pada setiap pagi dan sore harinya, pada siang atau malam harinya? Mana dia memberikan salawat, menyampaikan doa kepada Rasulullah SAW ketika disebut namanya Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi? Mana dia dakwaan cinta kepada Rasulullah SAW, mentaati, mematuhinya di dalam semua perintah yang telah Allah perintahkan kepadanya melalui syariat yang beliau sampaikan melalui lisannya. Dan beliau
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsu, kan tapi yang jelas dia adalah wahyu yang diwahyukan. Untuk melihat karena keterbatasan waktu bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah SAW mencintai Rasulnya, maka akan kita turunkan beberapa kisah, beberapa kejadian yang membuktikan bahwa para sahabat Rasulullah SAW benar-benar menjaga Rasulnya yang mulia, benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hatinya. Di mana kita dengan sahabat Rasulullah? Di mana kita dengan cintanya para sahabat Rasulullah SAW? Mereka telah menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, cinta kepada Rasulnya yang mulia, cinta dengan sebenar-benar cinta. Bagaimana kita? Apakah benar kita telah mencintai Rasulullah SAW? Maka kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa kata mereka? Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cinta kalian wahai Amirul Mukminin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bagaimana cinta kalian wahai para sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ba'il barid ala zaman. Demi Allah, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai dari harta kami, dari orang tua kami, dari ibu kami, dan dari air dingin ketika kami kehausan. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan bagaimana cintanya para sahabat Rasulullah SAW, bahwa para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hatinya. Cinta yang hakiki. Ketika Rasulullah SAW mengajak kebanyakan Ansar, mengajak sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk menyongsong kafilah Quraisy, kafilah Abu Sufyan di perang Badar. Tujuan mereka adalah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan, tidak untuk berperang. Ketika mereka keluar, ketahuanlah oleh Abu Sufyan kedatangan Rasulullah SAW, sehingga Abu Sufyan berhasil mendatangkan orang-orang Quraisy dari Makkah untuk menghalangi pasukan Rasulullah SAW untuk mengambil kafilah Abu Sufyan, kafilah Quraisy. Sehingga bertemulah mereka di Badar. Bertemulah orang-orang Quraisy, yaitu pasukan Quraisy, dengan pasukan Rasulullah SAW di Badar. Ketika bertemu, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabatnya, karena Rasulullah SAW telah menekan kontrak bahwa pembelaan terhadap Rasulullah SAW hanya di Madinah. Sekarang mereka telah berada di Badar, dan Badar adalah daerah di luar kota Madinah. Rasulullah SAW tidak berhak memaksakan orang-orang Ansar untuk membelanya. Apa kata Rasulullah SAW? Asyiru alayya ya ma'syaran nas. Berikan kepada saya pendapat wahai sekalian manusia. Apakah kita pulang ke Madinah lagi karena kita tidak mendapat kafilah Abu Sufyan, atau kita melawan mereka, yaitu orang-orang Quraisy? Ataukah kita melawan orang-orang Quraisy? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang pemimpin Ansar? Ketika itu berbicara Abu Bakar, dia pun mendorong untuk bisa maju ke depan.
Berbicara Umar pun mengatakan berperang ya Rasulullah. Akan tapi Rasulullah SAW tidak ingin meminta pendapat kaum muhajirin. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah pendapat Ansar. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang pemimpin Ansar? Iyana ta'ni ya Rasulullah. Apakah engkau ingin bermaksud kami yang berbicara ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Benar. Berbicaralah kalian wahai Ansar. Apakah kita maju ke depan menantang orang-orang Quraisy, dan ini adalah peperangan pertama untuk kalian, atau kita pulang ke Madinah dan kita tidak akan berperang? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah, semua yang kau lihat ini harta kami, dan ini harta kami telah kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir di sini adalah kami, orang-orang Ansar. Dan semua jiwa kami telah kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah, jika seandainya engkau suruh kami untuk menyelami lautan merah ini, maka demi Allah Subhanahu wa taala kami akan menyelaminya. Kalau seandainya engkau ajak kami berangkat ke Barkul Ghamad, daerah yang sangat jauh di pandangan orang-orang Arab, kalau seandainya engkau ajak kami berangkat ke Barkul Ghamad, niscaya kami akan berangkat bersamamu. Niscaya kami akan berangkat bersamamu. Maka ucapkanlah bismillah, la ala barakatillah, atas nama Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah dengan nama Allah untuk kita berperang melawan Quraisy. Ketika mendengar ucapan tersebut, gembira wajah Rasulullah SAW. Bukti dari kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Ini dia sahabat yang termulia, Abu Bakar As-Siddiq, yang telah menemani Rasulullah SAW pada masa susah dan masa senang, masa sengsara dan masa bahagia. Dia yang menemani Rasulullah SAW ketika semua sahabatnya telah hijrah. Dia menunggu bersama Rasulullah SAW perintah Allah untuk hijrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, datanglah Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar sedang menunggu-nunggu berita tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk hijrah ke Madinah. Apa kata Abu Bakar? As-suhbata ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bisa menemanimu. Izinkan aku untuk bisa menemanimu dalam keadaan susah. Padahal Rasulullah SAW sedang disayembarakan oleh orang-orang Quraisy, sehingga diabadikanlah nama Abu Bakar di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika mereka berada di dalam gua Thawr, di dalam gua. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar di awal kali hijrah. Dan lihat bagaimana sanjungan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar ketika dia melihat pengorbanan, yaitu Rasulullah SAW melihat pengorbanan Abu Bakar di dalam Islam. Apa kata beliau? Ma nafa'ani malun kama nafa'a malu Abu Bakar. Tidak ada satupun harta yang bisa memberi manfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Tidak ada satupun harta yang bisa memberikan manfaat kepada aku sebesar manfaat harta Abu Bakar kepada aku. Terdengar oleh Abu Bakar ucapan tersebut di hadapan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar olehnya. Kemudian dia menangis. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hal mali wa nafsi illa laka ya Rasulullah." Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, bukankah hartaku dan jiwaku hanya milikmu ya Rasulullah?" Allahu Akbar. Abu Bakar menangis. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah hartaku
jiwaku, semua perjuanganku selama ini, semua keringat dan air mataku, bukankah selama ini telah aku berikan kepadamu ya Rasulullah? Itu ucapan Abu Bakar radhiyallahu an, Siddiqul Ummah. Umar, bagaimana cinta Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali bukti cinta dan jejak-jejak cinta Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi kalau seandainya seseorang ingin membaca sejarah Umar dan bagaimana kecintaan dan dalamnya cinta Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ketika kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ibnu Abbas mengatakan, sungguh gelap hari bagi kami ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga tahu bagaimana terangnya hari ketika kedatangan Rasulullah, kan tapi hari ketika wafatnya Rasulullah benar-benar gelap. Apa yang dilakukan oleh Umar? Begitu cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak menerima adanya orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dia yang menghunus pedangnya di hadapan semua para sahabat yang juga kebingungan. Dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah terbunuh, ini pedangku lawannya, pedangku yang akan menebasnya. Sesungguhnya ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Muhammad sekarang ini berangkat sebagaimana berangkatnya Musa ke Gunung Tursina, bertemu dengan Allah, yang sebentar lagi dia akan kembali kepada kalian. Dia tidak menerima perpisahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahayanya, adalah kehidupannya, adalah hati nuraninya, adalah kalbunya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, dia juga tidak terima. Selama ini dia mendengar ucapan Abu Bakar, akan tetapi karena luar biasanya kematian Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar mengatakan duduklah wahai Umar, Umar pun tidak mau duduk. Dia tetap berdiri, dia tetap berbicara, dia tetap mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak wafat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Umar tidak mau duduk, kemudian dibacakan olehnya ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, utusan manusia biasa. Telah berlalu kepadanya rasul. Apakah kalau seandainya dia mati atau dia terbunuh, kalian akan kembali kepada agama kalian semula? Apa kata Umar? Disinilah saya baru terasa lemas. Lemas Umar akan kesadaran bahwa dia tidak akan lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Dathina radhiyallahu anhu, ketika kekalahan kaum musyrikin di perang Badar, terbunuh banyak pemuka-pemuka Quraisy, maka tertangkaplah Zaid bin Dathina di salah satu perkampungan antara Mekah dengan Madinah. Kemudian kabilah yang menangkap Zaid bin Dathina radhiyallahu anhu tersebut, sahabat Rasulullah SAW tersebut, dijualnya, yaitu Zaid bin Dathina, oleh kabilah tersebut kepada orang-orang Quraisy. Maka dibeli oleh keluarga Umayyah bin Khalaf, keluarga terkaya yang ayahnya terbunuh. Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Zaid bin Dathina dijadikan tempat balas dendam mereka oleh orang-orang Quraisy terhadap pemuka-pemuka mereka yang telah dibunuh oleh kaum muslimin di perang Badar. Maka dirayakanlah pancungan yang mana Zaid bin Dathina yang akan dipancung oleh orang-orang Quraisy. Ketika Zaid bin Dathina diangkat dan tangannya telah dipaku, dan dia adalah sahabat Rasulullah SAW
yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk melihat keadaan. Akhirnya dia tertangkap. Diutus, kiranya dia tertangkap, akhirnya dia dijual. Ketika dipaku, berkata Abu Sufyan kepadanya, dan Abu Sufyan waktu itu dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan musyrik. Apa kata Abu Sufyan? Wahai Zaid, apakah engkau mau menukarkan posisi engkau sekarang ini dengan posisi Muhammad bin Abdullah, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Zaid? Demi Allah, sesungguhnya saya tidak ingin Rasulullah SAW berjalan kena duri di jalan, sedangkan saya enak-enakan berada dengan keluarga saya. Demi Allah, sesungguhnya saya tidak akan rela Rasulullah SAW kena duri, sedangkan saya berleha-leha di rumah. Berleha-leha di rumah. Itu kata Zaid bin Dasina, menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Demi Allah, keluar kata-kata yang luar biasa dari Abu Sufyan, pengakuan akan cintanya sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat cintanya seseorang kepada seseorang seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Sahabat Rasulullah SAW. Dan jangan sangka bahwa cinta ini hanya khusus bagi laki-laki para sahabat Rasulullah SAW. Akan tapi sebenarnya cinta mereka sudah umum bagi laki-laki maupun perempuan. Ini dia seorang wanita Ansariyah bernama Khansa. Dia berangkatkan kedua anaknya, suaminya dan pamannya, berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, ketika suara riuh telah datang dari Madinah, kedatangan orang-orang kaum muslimin berjihad di perang Uhud, yang mana kaum muslimin waktu itu kalah, menderita kekalahan dan yang terbunuh lebih dari 70 orang. Seorang wanita Ansariyah tersebut mulai keluar dari rumah. Dia mulai memasuki kerumunan banyak kaum muslimin yang juga mereka menyambut kedatangan para pejuang mujahidin dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Berjalan dia 10 langkah, dia dapatkan jasad anaknya. Anaknya meninggal. Akan tapi pandangannya tidak ke sana, bukan kepada anaknya. Perhatiannya bukan kepada suaminya. Karena berapa langkah setelah itu dia melihat jenazah, kemudian dia singkapkan, kemudian dia lihat bahwa itu adalah suaminya. Kemudian lewat lagi berapa langkah, dilihat lagi jenazah, kemudian dia bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan adalah yang meninggal adalah fulan, pamanmu. Meninggal anaknya, 2 orang anaknya, meninggal suaminya, dan meninggal pamannya. Yang mana Khansa pernah meninggal saudara ayahnya. Dia menyanyikan dan melagukan syair yang dia dendangkan sehingga terdengar di seluruh alam, dan dia menangis bertahun-tahun atas meninggalnya pamannya tersebut. Itu pada masa jahiliyah. Sekarang ketika dia telah menjadi muslimah, dia adalah wanita Ansariyah, telah meninggal 2 anaknya, meninggal suaminya dan meninggal pamannya. Dia tetap tidak memperhatikan tersebut. Yang terlontar di dalam ucapannya kepada kerumunan para mujahidin, dia mengatakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia masih hidup? Apakah dia dalam keadaan sehat walafiat? Dijawab oleh mereka semua, alhamdulillah, Rasulullah SAW berada di depanmu. Dia sedang berjalan di depanmu. Kemudian dia menoleh ke belakang. Dilihatnya Rasulullah SAW. Dilihatnya Mustafa Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia mengatakan, semua musibah,
setelah kedatanganmu ya Rasulullah adalah ringan. Semua musibah setelah kedatanganmu dalam keadaan sehat walafiat ya Rasulullah adalah ringan, sekalipun adalah kematian anak dan suamiku, sekalipun kematian anak dan pamanku, akan tapi semuanya ringan dengan kesehatan dan afiat. Itu cerita Khansa. Itu cerita Khansa radhiyallahu anha. Dan ini dia Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu anhu. Dan dia adalah seorang pemanah yang ulung. Bisa memanah. Rasulullah SAW sering melihat para sahabat yang lainnya memiliki panah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang memiliki panah tersebut, berikan kepada Abu Talha. Unsurha li Abi Talha, berikan dia kepada Abu Talha, biar Abu Talha yang memanah, karena keahliannya memanah. Apa kata Anas? Maka di perang Uhud, perang yang sangat luar biasa, perangnya para kesatria, perangnya para pahlawan Rasulullah SAW. Abu Talha di antara 10 orang Ansar yang membela Rasulullah SAW di saat yang lainnya lari terbirit-birit karena kekalahan mereka, karena pengingkaran mereka terhadap apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan untuk tetap bertahan di Gunung Rumah, akan tapi mereka lari. Abu Talha di antara 10 orang yang bertahan, mempertahankan diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjerembab, masuk ke dalam lubang, giginya patah, dan beliau kena panah. Di saat itulah maju semua sahabat Rasulullah SAW, 10 orang, di antaranya Abu Talha. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, lemparlah ya Abu Talha, fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Abu Talha, ibu dan ayahku tebusannya. Ibu dan ayahku tebusannya. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anhu melemparnya dan memanahnya. Tidak ada satu panah pun yang meleset dari bidikannya, semuanya mengena. Kemudian Rasulullah SAW mencoba untuk melihat hasil panahan Abu Talha. Apa kata Abu Talha kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, jangan biarkan lehermu kelihatan.